Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai di bulan Safar ini. Di bulan Safar ini kita selaku muslim harus memperbanyak amalan agar kita dijauhkan dari penyakit atau balahi di bulan Safar. Lalu amalan apa saja yang harus kita kerjakan? Sahabat beriman, amalan di bulan Safar sudah sepatutnya kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya banyak yang menilai bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan yang diyakini penuh bencana, musibah dan sebagainya. Padahal bulan Safar tetaplah seperti bulan-bulan lainnya. Terdapat 10 amalan yang bisa dilakukan di bulan Safar. Menghadapi kesulitan seperti ini, Islam mengajarkan kita untuk banyak berzikir agar terhindar dari masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak pernah mengkhususkan amalan tertentu untuk dijalankan ketika bulan Safar. Akan tetapi untuk memperoleh keutamaan dan pahala dari bulan Safar, ada baiknya untuk menunaikan ibadah harian sebagaimana perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut amalan di bulan Safar yang bisa diperbanyak dilakukan agar senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memperbanyak zikir. Salah satu keutamaan berzikir adalah memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Allah Maha Besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga melalui riwayat hadis di bawah ini, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau yang lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. 2. Rajin sholat duha. Sholat duha adalah ibadah di pagi hari yang akan melancarkan rezeki. Dalam hadis diriwayatkan, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, rajin sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Keistimewaan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. 4. Rajin membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali.
Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, banyak sekali manfaat membaca Al-Quran, terutama untuk mengetahui ayat Al-Quran tentang tanggung jawab, juga mengetahui apa saja ayat Al-Quran tentang cinta. 5. Memanjatkan sholawat atas Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 6. Membaca doa di antara azan dan iqamah. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashum maqaman mahmudan allazi wa'attah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Mengajak pada kebaikan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 9. Memperbanyak sedekah. Keutamaan bersedekah dalam Islam sangatlah banyak. Bersedekah tidak harus mengeluarkan harta berlimpah, yang terpenting niatnya. Tidak seorang pun yang menyedekahkan harta yang halal di mana Allah menerimanya dengan baik, walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma, maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Demikian Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta, semakin hari semakin besar. Hadis riwayat Muslim. Sedekah juga dapat menjauhkan kita dari neraka. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. 10. Menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah 10 amalan yang bisa dilakukan di bulan Shafar, yang bisa kita perbanyak agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.